Keluarga Ferdy Sambo syok hingga menangis histeris saat hakim jatuhkan vonis hukuman mati. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Karena Sambo ini adalah pejabat negara yang khusus menangani masalah keamanan kriminal, tapi dia menjadi pelaku utama. Kemudian dia adalah pejabat negara dengan pangkat yang juga tinggi, bintang 2. Dan kemudian dia juga mengamankan polisi juga yang melanggar kriminal. Nah, Sambo ini kalau dalam ilmu hukum dia adalah dewanya keadilan sebenarnya, dewanya penanganan hukum. Nah, tapi karena dia melakukan pidana, ini hukumannya diperberat sepertiga dari hukuman maksimal. Seharusnya itu. Jadi kan awalnya itu karena pernyataan Putri di Magelang, bla bla bla, kan harusnya klarifikasi, diuji dulu, ditanya dulu. Tidak kan, katakanlah emosi spontan. Jadi seharusnya karena Putri juga di situ salah satu lah yang menurut saya tidak hanya ikut serta aja kan, tapi juga aktor intelektual. Oh, termasuk aktor Ya iya, aktor intelektual harusnya hukumannya juga lebih berat. Makanya kan pertanyaan kemarin kenapa 8-8 malah mengalahkan Icat kan. Nah, saya sekali lagi bukan teori, ini hukum aturannya ya, bahwa dia juga dader pelaku. Pelaku yang tadi kan. Tangis keluarga pecah saat Ferdy Sambo divonis mati oleh majelis hakim. Isak tangis keluarga pecah saat Ferdy Sambo resmi divonis hukuman mati oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 13 Februari. Usai dijatuhi hukuman mati, nampak anggota keluarga alami syok hingga histeris di dalam ruang sidang. Usai diarahkan keluar ruangan, nampak dua orang wanita tak kuasa menahan air matanya. Sebab dua wanita yang merupakan tante dari Ferdy Sambo itu tak terima dengan keputusan hakim. Sementara itu seorang pria yang mengaku sebagai adik Ferdy Sambo nampak menenangkan kedua perempuan yang terisak itu. Meski tak mau membeberkan namanya, namun ia mengaku tetap menghargai proses hukum. Sementara itu salah satu keluarga Ferdy Sambo yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan hukuman mati tidak hanya berimbas pada Ferdy Sambo, namun juga kepada anak-anaknya. Terdakwa lainnya telah memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan, yakni pembunuhan berencana Brigadir J. Jaksa juga menyebutkan Ferdy Sambo merancang skenario tembak-menembak untuk mengaburkan pembunuhan berencana atas Brigadir J, sehingga juga dianggap memenuhi unsur perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J. Menurut jaksa, hal yang memberatkan adalah perbuatan Ferdy Sambo telah menyebabkan duka mendalam bagi keluarga serta berbelit-belit memberikan keterangan. Juga perbuatan terdakwa menimbulkan kegaduhan yang luas di masyarakat serta telah mencoreng institusi Polri. Ujar jaksa, untuk hal yang meringankan jaksa menilai tidak ada. Diketahui sebelumnya Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Ferdy Sambo Duren 3 Jakarta pada 8 Juli 2022. Ferdy Sambo diduga merupakan dalang yang memerintahkan Baradae menembak Brigadir J. Penembakan itu disaksikan dan dibantu oleh Bribka RR dan Kuat. Adapun motif Ferdy Sambo menembak Brigadir J ialah karena aduan pelecehan yang dilontarkan Putri Chandrawati. Namun hingga kini kasus pelecehan seksual tersebut belum bisa dibuktikan secara pasti. Ferdy Sambo hanya diam. Ferdy Sambo yang terduduk di kursi pesakitan hanya bisa terdiam mendengar Wahyu Iman Santoso menghabiskan pembacaan vonis. Dirinya terlihat terpaku menatap ke arah Wahyu Iman Santoso. Tidak terlihat ekspresi menyesal ataupun kecewa setelah vonis mati dibacakan. Mantan Kadif Propam Polri itu baru terlihat bergerak dan meninggalkan kursi pesakitan ketika Wahyu memukulkan palu tanda sahnya vonis dijatuhkan. Ferdy Sambo yang terlihat mengenakan masker pun bergegas mendekat ke arah tim kuasa hukumnya. Tidak terdengar percakapan antara mereka, namun salah satu kuasa hukum terlihat menepuk bahu mantan Jenderal Bintang 2 termuda itu. Tepukan itu pun mengakhiri percakapan mereka sebelum akhirnya Ferdy Sambo bergegas keluar ruang sidang untuk menuju mobil tahanan. Vonis mati Ferdy Sambo disambut sorak-sorai pengunjung. Sorak-sorai puluhan pengunjung memenuhi ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Suasana ruang sidang yang semula senyap berubah riuh dengan teriakan pengunjung ketika Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso membacakan vonis mati Ferdy Sambo. Mereka mendukung vonis mati yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Jaksel terhadap ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo. Suasana berangsur mereda ketika Wahyu Iman Santoso yang memimpin sidang kian lantang membacakan vonis mati tersebut.
Mantan Kadif Propam Polri tersebut divonis hukuman mati. Vonis terhadap Ferdy Sambo ini lebih berat dari tuntutan JPU sebelumnya yang menginginkan hukuman penjara seumur hidup untuk Ferdy Sambo. Tangis keluarga pecah saat Ferdy Sambo divonis mati oleh majelis hakim. Isak tangis keluarga pecah saat Ferdy Sambo resmi divonis hukuman mati oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 13 Februari. Usai dijatuhi hukuman mati, nampak anggota keluarga alami syok hingga histeris di dalam ruang sidang. Usai diarahkan keluar ruangan, nampak dua orang wanita tak kuasa menahan air matanya. Sebab dua wanita yang merupakan tante dari Ferdy Sambo itu tak terima dengan keputusan hakim. Sementara itu seorang pria yang mengaku sebagai adik Ferdy Sambo nampak menenangkan kedua perempuan yang terisak itu. Meski tak mau membeberkan namanya, namun ia mengaku tetap menghargai proses hukum. Sementara itu, salah satu keluarga Ferdy Sambo yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan hukuman mati tidak hanya berimbas pada Ferdy Sambo, namun juga kepada anak-anaknya. Terdakwa lainnya telah memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan, yakni pembunuhan berencana Brigadir J. Jaksa juga menyebutkan Ferdy Sambo merancang skenario tembak-menembak untuk mengaburkan pembunuhan berencana atas Brigadir J, sehingga juga dianggap memenuhi unsur perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J. Menurut jaksa, hal yang memberatkan adalah perbuatan Ferdy Sambo telah menyebabkan duka mendalam bagi keluarga serta berbelit-belit memberikan keterangan. Juga perbuatan terdakwa menimbulkan kegaduhan yang luas di masyarakat serta telah mencoreng institusi Polri. Ujar jaksa. Untuk hal yang meringankan, jaksa menilai tidak ada. Diketahui sebelumnya Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Ferdy Sambo Duren 3 Jakarta pada 8 Juli 2022. Ferdy Sambo diduga merupakan dalang yang memerintahkan Baradae menembak Brigadir J. Penembakan itu disaksikan dan dibantu oleh Bribka RR dan Kuat. Adapun motif Ferdy Sambo menembak Brigadir J ialah karena aduan pelecehan yang dilontarkan Putri Chandrawati. Namun hingga kini kasus pelecehan seksual tersebut belum bisa dibuktikan secara pasti. Ferdy Sambo hanya diam. Ferdy Sambo yang terduduk di kursi pesakitan hanya bisa terdiam mendengar Wahyu Iman Santoso menghabiskan pembacaan vonis. Dirinya terlihat terpaku menatap ke arah Wahyu Iman Santoso. Tidak terlihat ekspresi menyesal ataupun kecewa setelah vonis mati dibacakan. Mantan Kadif Propam Polri itu baru terlihat bergerak dan meninggalkan kursi pesakitan ketika Wahyu memukulkan palu tanda sahnya vonis dijatuhkan. Ferdy Sambo yang terlihat mengenakan masker pun bergegas mendekat ke arah tim kuasa hukumnya. Tidak terdengar percakapan antara mereka, namun salah satu kuasa hukum terlihat menepuk bahu mantan Jenderal Bintang 2 termuda itu. Tepukan itu pun mengakhiri percakapan mereka sebelum akhirnya Ferdy Sambo bergegas keluar ruang sidang untuk menuju mobil tahanan.